Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sunarcito selaku Kepala Sekolah SD Negeri Pondok 1, yang terhormat Bapak Ibu serta staf TU SD Negeri Pondok 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya sekolah CGP Angkatan 9. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk meningkat acara, saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan-sambutan, acara yang ketiga adalah pemaparan, acara yang keempat adalah sesi tanya jawab, acara yang kelima adalah penutup. Marilah kita buka acara diseminasi budaya sekolah dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pondok 1 kepada Bapak Sunarcito SPDSD, kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Feby yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Rasulillah. Yang saya hormati Bu Arum selaku calon guru penggerak yang ditugasi untuk diseminasi budaya positif sekolah. Yang saya hormati teman-teman guru SD Negeri Pondok 1. Sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan anugerah yang luar biasa sehingga bisa mengikuti kegiatan diseminasi yang tentunya akan bermanfaat buat kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pentingnya adanya kegiatan ini. Yang pertama, kita selaku peserta diseminasi akan mendapatkan ilmu tentang apa itu yang dinamakan budaya positif sekolah. Diseminasi memiliki makna penyebarluasan, memiliki makna hampir sama dengan sosialisasi, memiliki makna yang sama dengan woro-woro. Ya, di sini yang disampaikan adalah budaya positif sekolah. Ada beberapa budaya positif sekolah, diantaranya bagaimana paradigma kita, bagaimana disiplin positif. Nanti yang menyampaikan adalah Bu Arum. Saya hanya memberikan garis besarnya saja bahwa paradigma itu adalah sesuatu yang muncul dari kita. Ada yang mengatakan bahwa paradigma adalah pola pikir, ada yang mengatakan paradigma adalah mindset, ada yang mengatakan paradigma adalah kepercayaan dalam diri kita sehingga kita melakukan sesuatu. Itu adalah paradigma. Kemudian ada lagi disiplin positif. Disiplin positif itu adalah kedisiplinan kepada sesuatu yang baik. Yang kalau kita disiplin positif itu, kalau kita sebagai orang misalnya biasa sholat, misalkan saya itu ya, kalau kita disiplin positif, kita laksanakan, maka akan memunculkan ketenangan. Dengan yang biasa sholat subuh kok telat subuh ya ora, mesti hatinya tidak tenang. Belum sholat pasti tidak tenang. Tetapi ketika kita sudah melaksanakan sholat, pasti pikirannya tenang. Ini adalah ciri disiplin positif untuk kita. Nah, ini nanti akan ada disiplin positif, tapi untuk anak-anak tentunya di lingkungan sekolah. Nah, yang ada di lingkungan sekolah nanti akan Bu Arum yang akan membahas. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan itu memberikan manfaat buat kita yang tadinya tidak tahu menjadi lebih tahu, yang tadinya tidak tertarik dengan guru penggerak terbuka hatinya untuk menjadi guru penggerak yang akhirnya bisa menciptakan suasana-suasana baru, tapi nyata tidak sekedar cover-covernya saja,
Terima kasih ini panjenengan Mbak Arum sudah menampakkan akhir-akhir ini menampakkan sebagai seorang yang guru, betul-betul sebagai guru penggerak karena memang sibuknya mengajar dan sibuknya aktif sehingga ya memang lelah. Tetapi lelah yang baik tidak akan pernah sia-sia. Tidak ada perbuatan kita yang tak terbalas. Oleh karena itu lelah kita yang untuk orang lain jangan pernah eman-eman karena akan kembali ke diri kita. Hari ini kita membantu baru, besok kita akan terbantu oleh orang lain. Hari ini kita memberikan kemudahan untuk CKP, besok kita akan diberi kemudahan. Entah itu bukan dari sini. Tapi kalau kita itu cuek, tidak memberikan kemudahan kepada orang lain, tunggu waktunya kita akan dicuekin. Jangan salahkan orang lain, salahkan dirinya sendiri. Itu ya, ngacanya ke diri kita sendiri. Karena itu sudah tidak bisa ditawar-tawar. Kodratnya hidup adalah seperti itu. Tidak begitu ya nanti kita akan mengenai diri. Akhirnya kembali ke diri kita. Kemudian nanti akan yang menilai orang lain. Salahnya orang belum mengulangi, salahnya tidak mau terjadi. Walaupun tidak terucapkan, alam nanti akan. Oleh karena itu, ya ini juga bagian disiplin berpikir. Jadi ada disiplin terus dalam hal yang baik, yang positif. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak. Satu contoh baik. Ini kejadian kemarin waktu Winan cerita Umroh. Tak bawa kemarin dia ingin jadi contoh. Pak Winan itu punya kakak namanya Pak Agus. Pak Agus itu ada kesuburan ingin umroh berangkat ke sana, tapi tidak pakai kaos kaki. Kakinya sampai melepuh karena panas. Setelah melepuh berpaturan kan dikeluarkan airnya itu ya bisa keluar semua. Nah istrinya seperti besoknya ini agak kesakitan bagusnya. Akhirnya kegiatan mau tidak ikut. Istrinya sebenarnya pengennya Pak Agus juga ikut. Hanya bilang begini, kalau mau kok rame orang makan gitu maksudnya. Hanya meleleh gitu besoknya ibu yang meleleh begitu langsung sakit dan sampai umroh pulang pun masih sakit. Hanya kata-kata itu. Berarti kan harus disiplin untuk bicara baik. Sebenarnya tidak ada di Mekah Al-Mukarramah bukan, tetapi di sini pun harus tetap seperti itu. Itu dia itu husnudon, membantu orang lain, memudahkan orang lain. Akhirnya kita lakukan. Selanjutnya nanti kalau saya bicara banyak malah kurang bijaksana. Materinya bisa tercover semua yang untuk budaya positif sekolah bisa tersampaikan semua. Maka saya akhiri saja sambutan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf dan akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Sunarjito yang mengajarkan kita tentang tim positif kepada Allah dan hambanya ya Pak ya, belum minanas dan belum minallah. Untuk selanjutnya adalah pemaparan designasi budaya sekolah oleh Ibu Arum Sofia Rahayu SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Jawa Tengah. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih Bu Penny atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya biar lebih semangat untuk mengikuti ya kegiatan ini, mari kita lakukan ice breaking ya. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Terima kasih semuanya teman-teman. Mau? Gak apa-apa. Ayo Bu Feli minta tolong memimpin di depan. Ini ya, gak apa-apa. Ini kan gak mau berdoa bukan? Gak apa-apa.
mohon maaf, saya di sini hanya menjalankan tugas sebagai CBD, di mana ada tugas dari pusat untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Diseminasi merupakan penyebaran atau pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri Poncol 01 Kota Pekalongan. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara. Nah, konsep yang nanti akan saya sampaikan yaitu tentang inti budaya positif. Ada 6 aspek. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol. Dan keenam, segitiga restitusi. Untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Sekolah dapat membangun upaya budaya positif dengan menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman bagi siswa agar dapat mengembangkan diri dengan maksimal. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Yuk, ini kita praktekkan bareng-bareng. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi ini kita berpasangan Bapak Ibu, yang sebelah kanan jadi A, yang sebelah kiri jadi B. Ya. Yang dibuka apa ya Bapak Ibu? Penasaran nggak? Penasaran? A, tugasnya adalah menghafalkan salah satu tangan. Yang A, yang akan ada yang kanan menghafalkan salah satu tangan. Nah, coba A bayangkan bahwa A menyimpan sesuatu benda berharga di dalam kepala tangan, rahasia umpamanya, ataupun emas, sesuatu yang berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Dan B, rekan Anda tugasnya yang kiri ya, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan A. Berarti Ya. Kemudian B, boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawarkan Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan. Kita lanjutkan ya. Yuk kita coba 5 menit saja. Silahkan Anda mencoba secara berpasangan. Pak Tito bisa sama Bu Eva. Aku yang apa baca sama ya. uangnya mana Pak tadi Pak? Saya mau buka sih, Pak. Saya mau kok. Kakak mau membuka jenengan. Iya Pak, ini video ini Pak. Ayo Pak, berusaha Pak. Ayo Bu Sri dibujuk. Diilik-ilik, digoda.
ya. Hipnotis dengan harta yang apa, dengan Harta benda dan bujukan. Iya. Inginkan seperti itu. Jadi susah ya Bapak Ibu ya untuk membuka kepala tangan teman kita yang kepala tangan kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Kita bisa melakukan sesuatu dari dalam diri kita. Kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain. Ya, next Pak Ivan. Nah, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Berikut ini paparan dari Dr. William Kasher dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, yang seperti yang saya ceritakan tadi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu tidak betul ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Ya, kontrol ya. Next, yang kedua adalah disiplin positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai baik dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri, melakukan sesuatu tanpa iming-iming, tanpa hukuman, sokokan, ancaman maupun hadiah. Ada 3 macam motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Dalam pembentukan keyakinan kelas, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, di sini bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu, kalau peraturan kelas itu dibuat oleh sekolah atau guru di kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita kesepakatan. Ayo anak-anak, kita buat keyakinan kelas. Apakah kalau kita berangkat terlambat itu baik seperti itu nanti jadi ya, jadi itu tentang keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas 1C. Yang pertama, anak-anak, saya minta untuk berdiskusi apakah kita perlu menjaga kebersihan kelas seperti itu. Terus kebersihan kelas itu tugas siapa seperti itu. Jadi kita memberikan wawasan kepada anak-anak tentang keyakinan untuk menjaga kebersihan kelas bersama. Kemudian menjaga dan menaruh barang di tempatnya. Jadi kalau setelah mengambil buku paket atau mengambil sapu, sula dan lainnya, anak-anak harus menaruh di tempatnya kembali. Kemudian berbudaya antri. Umpamanya udah selesai mengerjakan matematika, kalau anak-anak di kelas 1 itu biasanya berebut. Kitanya masih nerangkan ke anak yang masih ada yang salah, umpamanya itu
nanti pada maju, kemudian minta cepet-cepetan. Bu ini gimana, Bu ini gimana, seperti itu. Jadi nanti ibu gurunya tidak bisa ngoreksi seperti itu. Jadi saya masukkan ke situ berbudaya antri. Kemudian saling membantu dan menyayangi. Nah ini di kelas 1 juga terjadi sering, setiap hari itu ada laporan. Bu, kerudungku dijambak, Bu, pulpenku diperbut, seperti itu ya. Bu, nanti baris itu dipukul karena nggak lurus, seperti itulah. Teman yang lainnya mau meluruskan tapi dengan kasar, seperti itu. Jadi dibikin seperti itu, keyakinan kelas, saling membantu dan menyayangi. Kemudian bersikap ramah, sopan dan santun kepada siapa saja, terutama kepada bapak ibu guru. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Sebelum ke yang keempat, adakah bapak ibu di kelas yang sudah membuat keyakinan kelas? Ada tapi tidak tertulis. Iya, ada tapi tidak tertulis ya Bu. Ya. Iya, sebenarnya kita sudah melakukan hal itu dari sejak dulu. Dari sejak saya sekolah juga ada keyakinan kelas, kewajiban dan peraturan dan keyakinan kelas itu sudah ada, tapi tidak kurang tertulis seperti itu ya. Terima kasih Bu Sri. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Semua tindakan yang kita lakukan di dalam kelas harus dapat menciptakan sebuah lingkungan positif, aman dan nyaman. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia meliputi 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Betul ya Bu? Kemudian cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Kebutuhan untuk diterima. Kemudian kebebasan atau freedom, kebutuhan akan pilihan. Kemudian kesenangan atau fun, kebutuhan akan rasa senang. Penguasaan atau power, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia? Ya, alhamdulillah sudah jelas ya. Ya, lanjut next. Nah, ini tadi contoh hukuman. Contoh hukuman yang pertama itu 1 kelas berjemur di lapangan basket karena tidak jujur, tidak mau mengakui kesalahan, itu hukuman. Kemudian sepatu disita karena tidak sesuai aturan. Harusnya memakai sepatu warna hitam, dia memakai warna biru kayak gitu. Terus akhirnya disuruh melepas dan disita. Itu contoh hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. 1. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu juga hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Itu salah satu contoh dari hukuman. Contoh konsekuensi. Kalau konsekuensi beda dengan hukuman. Contohnya hukuman fisik atau verbal, kemudian membuat orang merasa bersalah, teman atau guru memposisikan sebagai teman, monitor atau pengawasan. ya Pak Taufik, Sertifikat oral nggak harus nyata. yang kita lanjutkan ya. Yang kelima, posisi kontrol. Posisi kontrol ada menghukum, yaitu hukuman fisik atau verbal, membuat orang merasa bersalah, teman, guru atau memposisikan sebagai teman, monitor atau pemantau atau pengawas, manajer, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Untuk posisi kontrol ini biasanya Bapak Ibu pakai yang mana?
Manajer ya, alhamdulillah. Langsung bagus bijaksana ya manajer. Kan sampai anaknya betul ya. Celananya kalau kita udah dapat betul dari Sri, mana darah ngerti. Ya, next. Segitiga restitusi yang keenam. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi sebagai murid untuk memperbaiki kesalahan. Langkah-langkahnya yaitu 1. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi ketika ada kesalahan pada siswa kita tidak boleh langsung menghukumi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ini ada 3 tindakan yang harus kita lakukan. Jadi kalau ada yang bersalah harus distabilkan dulu ya, bahwa setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Ya. Terus kedua, validasi tindakan yang salah. Anak biar sadar dulu mempunyai kesalahan apa. Kamu salah apa, seperti itu. Salahnya apa? Umpamanya ceroboh menjatuhkan vas bunga. Nah, itu nanti kalau anak itu sudah sadar dia ceroboh, nanti akan mudah untuk ketiganya. Ketiga, menanyakan keyakinan. Berarti harus bagaimana bersikapnya kalau dia tidak terjadi kesalahan yang sama untuk waktu yang berbeda. Ya, keterkaitan. Dalam menciptakan budaya positif dengan menyesuaikan kebutuhan dasar manusia dan menimbulkan motivasi intrinsik murid, guru perlu menyusun visi yang harus berpihak pada murid sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan peran serta nilai guru penggerak sebagai dasar segala perubahan pendidikan dengan pola pikir positif untuk menciptakan sebuah disiplin positif dengan nilai kebajikan universal yang membentuk sebuah keyakinan kelas yang menjadikan lingkungan pembelajaran aman dan nyaman. Terima kasih sudah selesai. Alhamdulillah. Waktu saya kembalikan kepada Bu Feni. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Acara yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya buka 3 cermin, bukan cermin tapi cermin ya. Monggo Bu Sri mau tanya? Kayaknya ada pertanyaan dari hati ini. Tadi yang terakhir adalah ada posisi kontrol, saya nggak salah ya? Biar tampak dari video yang kita dari hati tadi dari paparannya disampaikan oleh Baru, ada yang kelima yaitu posisi kontrol, yang satu adalah pendukung, kemudian yang kedua itu membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, 4 monitor, dan yang kelima adalah manajer. Menurut saya sebagai seorang pendidik, semua itu sebenarnya perlu kita lakukan, karena kalau anak-anak itu kita tidak disiplin ya, bukan berarti kita itu keras. Kalau kita tidak disiplin, seperti umpamanya anak yang salah selalu kita awasi, itu sebenarnya sebatas tidak anak itu merasa nyaman, saya kira tidak masalah gitu. Karena kalau anak itu kita biarkan kok ini delok gitu ya Pak Bos Pekalongan. Jadi kita itu harus selalu ayo. Itu bukan maksud kita membuli, tapi itu adalah salah satu bentuk kita untuk mendidik bahwa kita juga harus menekankan sesuatu yang salah itu salah, yang benar itu benar. Yang penting anak itu tidak merasa tersakiti dengan kata-kata kita. Jadi walaupun kita itu keras, tapi dengan bagaimana kita bicara, saya kira tidak masalah. Biar anak itu jelas, jangan kita salah tapi oh iya itu malah enggak. Saya kira anak-anak itu nggak tahu kalau itu salah.
Jadi kita harus tegas, salah itu salah, benar itu benar, tapi cara kita menyampaikannya jangan sampai menyakiti hati anak. Itu saja mohon dijelaskan oleh guru penggerak, karena saya juga masih melakukan, tidak hanya yang manajer. Untuk yang praktis itu saya juga sering ya melakukan. Kalau memang salah nanti selanjutnya setelah keterangan ini, ya saya menurut saja. Terus. Sebentar, mohon maaf Bu Sri, intinya gimana ya Bu? Intinya guru sebagai posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai manajer. Tapi sebagai guru, karena kita harus mendisiplinkan anak, saya sering melakukan yang 1, 2, 3 dan juga 4. Apakah diperbolehkan? Atau belum? Ya, terima kasih. Kita masih sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Masih sama-sama belajar. Jadi posisi kontrol itu ada 5 yang ditemukan untuk dalam penelitian seperti itu. Jadi ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor, sama manajer. Nah, kelima posisi ini ada yang kita lakukan, tapi kan hukuman itu tidak berat. Seperti itu kan ya Ibu, kita tahu batasannya. Umpamanya kita kok menghukum anak, itu kita pastinya punya alasan tersendiri dan harus tahu batasannya. Jadi tidak menghukum yang berat seperti itu. Untuk penghukum itu yang tadi sebelumnya itu contoh-contohnya itu memang sebaiknya kalau bisa ya dihindari. Kalau bisa dihindari. Jadi ya kita masih belajar, nanti kita sedikit-sedikit merubah. Jadi ada ketika restitusi yang tadi yang menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, di validasi tindakan yang salah tadi kita bisa menggali anak. Maksudnya anak itu kita tanya, sudah melakukan apa, kenapa kok bisa seperti itu, sadar tidak kamu melakukan kesalahan apa yang kamu lakukan. Itu ada di poin kedua, validasi tindakan yang salah. Untuk segitiga restitusi yang diharapkan adalah murid menjadi lebih kuat secara pribadi. Jadi kalau kita langsung menghukum tanpa melakukan poin yang kedua, nanti anak tidak tahu. Nanti suatu ketika dia melakukan pelanggaran atau kesalahan, dia tidak introspeksi diri. Nanti harus ada orang yang menghukum baru dia sadar. Nah, seperti itu. Murid menjadi lebih kuat secara pribadi. Kalau kita tidak melakukan itu, nanti anak tidak bisa. Kemudian yang kedua, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ketiga, murid semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Begitu Bu Sri alasannya, ya jawabannya. Jadi kita belajar sedikit demi sedikit, ya semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Oh ya, pertanyaan yang kedua. Nanti mau tanya ke Yohan. Apakah sistem memberikan reward itu bisa menjadi anak menjadi disiplin? Kemudian apakah itu efektif? Kalau misalnya reward itu tidak efektif, bagaimana dengan cara lain? Misalkan memuji anak adiknya. Nah, apakah dengan seperti itu bisa berhasil? Terima kasih. Namanya masalah. Iya, terima kasih Bu Yohan atas pertanyaannya. Menurut saya, reward itu berbagai macam.
bisa kita memberikan hadiah berupa barang, berupa pujian ataupun tingkah laku seperti senyum, tepuk tangan, wow keren, seperti itu kan itu salah satu bentuk reward. Jadi tidak harus berbentuk barang. Dan itu menurut saya lebih bagus sekali ya. Tadi pertanyaannya gimana Bu? Iya efektif ya. Iya, biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Iya, jadi kalau menurut saya, saya tidak tahu ini benar atau salah. Kalau reward itu sangat efektif untuk memacu anak, meningkatkan ya motivasi belajar anak. Dan itu tidak harus menggunakan barang atau apa ya. Kita kan memberikan bisa dengan cara yang sangat sederhana. Ya, terima kasih sudah kelas Bu Yohan. Ribetnya itu kasih kayak banyak memuji, misalkan ada anak yang lain Ada yang iri gitu. Oh, ada yang iri. Terus menimbulkan kecemburuan sosial, iya. Iya itu bisa jadi ya. Contohnya mungkin ada teman-teman yang bisa membantu pertanyaan Bu Yohan. Ya untuk Bu Yohan sendiri menurut Bu Yohan bagaimana? Kok dikembalikan ke saya? Enggak apa-apa. Menurut Bu Yohan bagaimana? Kalau seperti itu. Kalau saya sih seringnya memberikan pujian ke anak sih, nggak berupa barang karena dompetnya tipis. Tapi kalau guru memberikan itu kan berdasarkan kemampuan anak ya, jadi ya nggak boleh guru kalau kenyataannya kan anak itu memang berprestasi. Nah, tentu ya motivasi belajarnya. Ditambahin? Iya setuju. Jadi Bu Yohan sudah punya jawabannya sendiri ya. Benar sekali menurut saya juga seperti itu. Jadi kalau kita melihat kok murid kita ada yang cemburu karena temannya banyak dipuji, itu nanti kita arahkan. Yang cemburu itu kan nanti kelihatan mukanya. Tingkah lakunya itu kan kelihatan. Nah, kita nggak boleh cemburu. Kalau memang anak yang lain itu kok positif, terus kok dipuji sama bu gurunya, kita kasih tahu anak yang lain karena alasannya seperti itu. Dan kemudian kita berikan semangat untuk anak yang belum mendapatkan reward itu agar senantiasa berusaha untuk bisa mendapatkannya atau berbuat baik. Ya, terima kasih. Satu lagi ada yang mau bertanya? Rame ya Bu? Nambahin sedikit ya, maksud dan setengah satu. Ini sesuai dengan pernyataan yang ada di buku. Saya setuju sekali ya. Ini untuk poin yang kelima itu memang jawaban yang paling tepat. Tapi saya juga memilih untuk poin yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Itu menurut saya sangat penting. Karena itu nantinya kita akan mendidik anak itu tidak menjadi karakter yang nanti sampai dibawa ke dewasanya itu menjadi istilahnya anak yang suka enak sendiri akhirnya. Jadi dia tidak mau salah, tidak mau dikoreksi, tidak mau mengerti tentang kesalahannya, hanya bisanya menyalahkan orang lain dan menyalahkan orang lain terus. Anak yang seperti ini, menurut saya, ya baru ya ketika ada kita mempunyai ini harus kita sebagai guru harus segera kita tangani. Ya karakteristik ini kita istilahnya luruskan, mumpung anaknya masih kecil. Jadi bahaya kalau terbawa sampai dewasa seperti itu. Jadi dia tidak mau
dipersalahkan walaupun itu memang salah. Jadi tidak mau lah, itu penting sekali. Ini berkaitan dengan karakter. Ini perlu sekali seorang guru seperti itu. Kalau orang ada di mana masih kecil ya Bu, yang usia Ya. besar, Lah ini kayak mana kayak ini. Oke. Oleh saudara, oleh saudara. Dan soalnya kan memang ada karakter-karakter. iya benar Bu Anis. Ini kan sebenarnya itu kita belajar ya, kita itu belajar dengan Bu Arul Sofia, guru CGP. Biasanya punya ide kreatif penanganan seperti ini. Menurut saya kan memang ini penting. Cara untuk mengatasinya beda-beda. Mungkin coba di kelas saya, contoh saja di kelas saya. Ada anak yang memang harus saya perlakukan artinya khusus seperti itu. Dia itu memang anak salah. Saya juga ngerti kalau itu salah. Teman-temannya hampir semua ibaratnya menjadi imbas atas kesalahannya dia. Karena dia tidak tahu kalau itu suatu kesalahan. Ya, jadi kita sebagai guru, kita harus meluruskan. Nomor satu, kita beritahu bahwa misalnya kalau menjilat seperti ini ditaruh di sini, itu satu kita katakan itu najis karena agama. Kita harus beritahu apa yang kita harus bisa berikan, kita berikan. Satu, katakan seperti itu. Dua, dekati dengan lembut ya Bu ya. Iya, yang penting tidak kita membuli. Nah, seperti itu. Kata-kata yang harus diucapkan harus juga hati-hati. Karena apa yang ditorehkan kita di anak, terutama anak kelas 1 dan 2 itu sangat berbahaya. Itu ada juga di kelas saya, misalnya seperti itu. Kalau tidak saya langsung ambil sikap tindakan, itu akan berkelanjutan. Bahkan setiap hari dia selalu menyalahkan orang lain baru. Ini kenyataannya. Jadi ikio selalu seperti itu. Padahal tidak tahu itu kesalahan daripada dirinya sendiri dan mengimbas ke teman yang lain. Seperti itu. Untuk tindakannya Bu Anis nanti bisa mungkin dari Bu Arul untuk lebih memperjelas karena ini pengakuan CGP ini mungkin lebih spesifik, lebih banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Windy atas pertanyaan dan masukannya. Kalau menurut saya untuk menyalahkan posisi kontrol yang kedua ya, Iya. membuat rasa bersalah. Menyadari maksudnya. Menyadari. Iya. Kalau menurut saya setiap anak itu mempunyai karakteristik sendiri yang berbeda. Nah, untuk yang anak selalu menyalahkan temannya itu kalau boleh saya tanya itu hanya satu atau hampir semuanya seperti itu Bu Widi? Ada beberapa yang satu memang anak kita tahu mungkin pemahaman tentang kehidupan anak memahami. Yang kedua ya anak biasa, cuma memang ada apa ya artinya apa gitu ya. Terima kasih. Berarti yang ditanyakan Bu Widi tadi karena anak itu memang berbeda. Tidak untuk semua anak. Jadi yang tadi kita bahas itu global untuk kebanyakan anak ya Bapak Ibu. Menurut saya untuk melakukan sebuah tindakan itu fleksibel. Guru lebih tahu bagaimana cara menangani siswanya. Ya, diferensiasi. Ada anak yang kalau ditegur sedikit langsung mengkeret gitu, takut. Ada anak yang berkali-kali Ada yang bilang ternyata masih membutuhkan. ya, ada anak yang berkali-kali dinasehati, dimarahi, masih menteleng kayak muridnya Bu Widi tadi udah dikasih rasa bersalah sampai bagaimana guru itu menjelaskan, menasehati masih tetap besok diulangi lagi, besok diulangi lagi. Itu harus menggunakan cara-cara khusus. Jadi sebagai guru kita harus pintar-pintar Bu Widi untuk mencari sisi-sisi yang bisa menyadarkan murid itu. Iya, terima kasih Mbak. Yeah. Terima kasih. Mohon maaf jika Tidak puas dengan jawabannya. kurang puas dengan jawaban saya. Ya, saya masih belajar sama dengan Bapak Ibu semua. Dan mohon maaf jika saya ada kesalahan atau kok sok keminder. Saya bukan sok
kominter atau bagaimana. Maaf ya Bapak Ibu ya, ini hanya menjalankan tugas sebagai calon guru penggerak dan bismillah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kepada Bu Ben. Demikianlah pengumuman dari Ibu Anum Sofia SPD, SD. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, baik benar dan tidak sengaja. Oh, SD tadi. Maksudnya mau sholat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran, keluarlah dari zona nyaman. Sepilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sepilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Nah, kalau nggak baik berarti itu boleh diulangi lagi ya. Membukakan jalan mencari teman, bergeraklah dari zona nyaman. Oke, terima kasih. Jangan ulangi lagi ya. Oke. Biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu